Pada jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhwan yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena tanda-tanda orang yang bersyukur kepada Allah adalah memanfaatkan nikmat yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Nikmat sehat digunakan untuk ibadah, nikmat rezeki digunakan untuk infak pada Allah, nikmat yang lain pun tentunya akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itulah tanda syukur kita kepada Allah. Salawat salam semoga terlimpah tercurah pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang an-nadhafatu. Bab yang selanjutnya adalah an-nadhafatu, artinya kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, musani kita Taisirul Khalaq Syekh Hafiz Hasan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nadhafatu, kebersihan. Kebersihan adalah salah satu sebagian daripada iman. An-nadhafatu minal iman, bahwa sesungguhnya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. I'lam anna nadhafatal badani, ketahuilah bahwa kebersihan badan itu wasaubi, dan pakaian, wal makani, dan tempat, matlubatun syar'an, adalah sesuatu yang dituntut menurut syariat. Jadi kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, harus betul-betul memperhatikan kebersihan badan. Badan kita, bagaimana cara membersihkan, cara memperhatikan kebersihan badan kita? Tentunya dengan kita mandi minimal 2 hari atau 1 hari 2 kali, pagi sore. Itu salah satunya. Wasaubi, dan kebersihan pakaian. Pakaian pun tentunya harus kita perhatikan, terutama ketika kita beribadah kepada Allah, pakaian harus diperhatikan kebersihannya. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika kita beribadah, kita sholat, ada kotoran, ada najis yang melekat pada pakaian kita. Itu harus diperhatikan. Wal makani, juga tempat yang kita gunakan untuk ibadah, ya, itu pun harus kita perhatikan kebersihannya. Kenapa? Karena matlubatun syar'an, karena ini dituntut, ya, menurut syariat. Badan kita kalau ada najis, ada kotoran ketika kita beribadah, maka ibadah kita tidak terima. Pakaian kita kalau ada noda atau kotoran atau najis yang melekat pada pakaian kita, kita bawa ibadah, maka ibadah kita akan ditolak oleh Allah. Begitu juga tempat, ketika kita beribadah, tempat ada kotoran atau najis, kita pakai ibadah, maka tempat itu, maka ibadah kita tidak diterima. Itu ya. Payang bagi lil insani, maka selayaknya bagi manusia, tangzifu badanihi, untuk membersihkan badannya, muta'ahidan, ya, secara perhatian, sya'ron, rambut, ra'sihi, kepalanya, bitasrihi,
wanduh nih, dengan cara menyisir dan memberi minyak rambut. Nah, ya, jadi selayaknya kita sebagai manusia harus memperhatikan kebersihan daripada badan kita, terutama adalah rambut. Rambut ini walaupun kita perhatikan biasa-biasa saja, itu harus diperhatikan kebersihannya. Makanya kita disunahkan kalau misalnya mau mandi, rambutnya harus diberi sampo. Kenapa? Karena takut-takut ada kotoran, ya, najis yang melekat pada kulit rambut kita. Itu kan di bawah rambut tuh ada kulit. Takutnya kulit itu ada kotoran, ya, yang tidak kita bersihkan, akhirnya nanti menjadi masalah pada ibadah kita. Makanya rambut juga disunahkan untuk diberi minyak rambut, ya. Kalau kita habis mandi, kita bisa nyisir, nah, kasih minyak rambut. Itu sampai sejauh itu Islam memperhatikan demikian. Dari mulai rambut saja harus diperhatikan. Bagaimana kalau botak? Ya itu lebih bagus, ya. Makanya rambut itu jangan sampai panjang. Kadang-kadang orang panjang tuh rambut laki-laki panjang sampai dikuncir segala macam, itu akan memberi kesulitan. Kenapa? Karena dalam pembersihannya pun memang agak kesulitan kalau rambutnya panjang. Makanya rambut sedang-sedang aja, kalau udah melebihi kuping ya potong, ya kan? Nah, dicukur yang rapi. Nah, itu rambut. Wa ujunaihi bil gusli, dan kedua telinganya dengan membasuh. Ini telinga ini juga harus kita perhatikan. Makanya kalau kita wudhu itu kita basuh telinganya, ya. Kenapa? Karena supaya kotorannya nih dalam-dalam itu akan bersih. Jangan sampai ada kotoran-kotoran yang kotoran kuping itu sampai ada kuning, sampai ke hitam-hitaman. Itu masalahnya apa? Masalahnya jarang dibersihkan. Makanya kan ada kandibat apa itu. Nah, dibersihkan setiap minimal ya 2 hari sekali, seminggu sekali, tolong dibersihkan. Nah, itu ya untuk kebersihan kuping. Wal masahi wafa'a, dengan apa? Mengusap mulut, bil madam-madoti, dengan ya berkumur-kumur. Jadi kalau kuping kita basuh dengan air ketika wudhu juga, begitu juga mulut. Mulut itu kadang-kadang kita gosok gigi atau bersiwak itu kan ketika kita habis makan atau misalnya minimal habis mandi gitu ya kan. Padahal membersihkan mulut itu setiap saat, setiap kita misalnya habis makan sesuatu kita kumur-kumurkan. Kenapa? Supaya dalam mulut kita kotoran itu hilang. Ya, kotoran itu. Makanya kalau kita wudhu itu disunahkan itu kumur-kumur. Jangan, biasanya kan orang kalau wudhu dibuang-buang itu saja, dikumur-kumur. Buang, kumur-kumur, buang. Supaya apa? Supaya ada noda atau kotoran-kotoran yang melekat dalam sela-sela gigi kita itu akan keluar, akan hilang. Nah, itu disunahkannya berkumur-kumur. Kumur, makanya ketika kita wudhu minimal 3 kali kita kumur-kumur, itu udah dibersihkan. Habis makan kita kumur-kumur, ya. Yang habis makan biasanya kan kita minum udah selesai. Nah, jadi kumur-kumur dan tidak gosok gigi. Wasiwaku, ya, wasiwaku, dan memakai siwak atau pasta gigi. Jadi kalau orang-orang Arab biasanya kan menggunakan siwak. Ya, siwak itu lebih bagus sebetulnya dibanding dengan pasta gigi. Tapi kadang-kadang kita ribet. Ya, ribet, kadang-kadang orang jarang bawa siwak. Padahal itu yang disunahkan demikian. Mau sholat digosok. Memang kadang-kadang ya memang siwaknya juga agak jarang. Ya, biasanya ada di toko-toko herbal atau toko-toko yang jual-jual perlengkapan sholat atau perlengkapan minyak wangi, itu biasanya dijual. Nah, siwak itu kalau kita beli 1 batang saja itu bisa sebulan 2 bulan nggak habis. Tapi kan kalau pasta gigi kadang-kadang sebulan 15 atau 1 minggu udah habis. Nah, itu ya, itu dengan bersiwak, dengan menggunakan siwak atau dengan menggunakan pasta gigi. Wa anfahu bil istinsyaqi, dan hidungnya dengan cara menghisap air ke dalam hidung. Wal istinsyaqi,
dan mengeluarkannya air dari hidung. Tuh, makanya kalau kita kumur, kita wudhu itu disedot, dikeluarkan, sedot, keluarkan. Apa tujuannya? Tujuannya supaya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam hidung kita. Karena kan di dalam hidung itu ada bulu-bulu. Takutnya bulu-bulu di bulu itu kan, di bawah bulu itu ada kotoran-kotoran yang melekat. Kalau kita tidak kumur-kumurkan atau kita tidak masukkan hidung, kita sedot, itu biasanya kotor-kotornya tidak keluar. Nah itu penting bagi kita. Kenapa? Karena ini bukan hanya untuk kebersihan saja. Ketika kita misalnya membersihkan mulut kita, maka ketika kita wudhu membersihkan mulut kita, maka dosa-dosa kita, dosa mulut kita, dosa perkataan kita yang sudah kita lalui tadi itu sebelum kita wudhu, itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsinya. Kita wudhu kan, ketika kita wudhu kita kumur-kumur mulut kita. Nah, mulut dosa yang kita perbuat dari perkataan kita, ketika kita berwudhu kita mengeluarkan, kita berkumur-kumur, maka dosa kita akan hilang, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga juga ketika kita mengusap kuping, membasuh kuping, maka dosa-dosa atas pendengaran kita sebelum kita wudhu tadi yang kita kerjakan, maka ketika kita wudhu membasuh kuping kita, maka dosa-dosa kita, dosa kuping pendengaran kita yang tidak layak kita dengar tadi, maka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun demikian ya, dengan kita mengusap atau membasuh hidung kita, ada penciuman-penciuman yang kita tidak layak kita cium, maka ketika kita wudhu, kita masukkan air, kita keluarkan, di samping untuk membersihkan kesehatan kita, membersihkan hidung kita, juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Tuh, makanya orang Islam itu sebetulnya untuk ya dosa-dosanya itu cepat terhapus. Kalau dosa kecil ya, ketika dia melakukan dosa kecil, misalnya pagi dia melakukan dosa kecil, maka ketika dia wudhu di waktu zuhur, maka dosa-dosa kecil yang sudah dia kerjakan tadi ya dari pagi sampai zuhur itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berwudhu. Baik itu kupingnya, matanya, ya, mukanya, telinganya, mulutnya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, makanya enak, orang Islam itu luar biasa ya, dengan adanya wudhu itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Nanti ketika kita setelah zuhur kita berbuat dosa-dosa kecil, kita kan tanpa kita sengaja ada dosa-dosa yang kita perbuat. Ketika kita melakukan wudhu di waktu asar, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, maka selanjutnya begitu. Ya, itulah fungsinya ya, keutamaan salah satu daripada kita berwudhu. Juga dalam rangka membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada diri kita. Ya, makanya disunahkan ketika kita menghirup air di hidung itu kita sedot, setelah kita sedot kita keluarkan, Jangan sampai kita cuma gini-gini aja. Biasa kita kan kalau udah tuan ditempel dengan air tuh, tempel padahal harus sedot, keluarkan. Itu fungsinya salah satunya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, juga akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam hidung kita.